Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berjumpa dalam kajian ilmu di Ramadan hari yang ke-9. Pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmah, nikmat dan karunia, terlebih nikmatul iman wa nikmatul Islam. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada qudwah dan uswah kita, Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita selaku umat beliau senantiasa mesti berupaya untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan hari ini insyaallah kita akan membahas terkait tentang sikap tawakal. Seringkali kita dalam berusaha, dalam berupaya untuk menggapai sesuatu yang kita targetkan, kita hanya menitik beratkan pada usaha atau ikhtiar yang kita lakukan. Terkadang kita terlampau percaya diri, overconfidence, terkait kemampuan yang kita miliki atau kompetensi yang kita miliki untuk mencapai target yang kita tetapkan. Secara kebetulan target tersebut berhasil sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita prediksi. Dan ketika kita mencapai keberhasilan tersebut, terkadang secara absolut kita menganggap itulah keberhasilan karena diri kita. Ini perilaku yang banyak menghinggapi setiap orang, bahkan setiap muslim, bahkan pada diri kita sendiri. Ketika kita berada pada sikap seperti ini, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Karena ketika kita bersikap seperti ini merupakan sikap yang sangat-sangat keliru dan sangat-sangat tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Setiap keberhasilan, setiap usaha yang kita miliki pasti itu atas izin Allah. Oleh karena itu, ketika kita sudah berikhtiar, maka gandengkanlah dengan sikap tawakal. Sikap tawakal merupakan sikap berserah diri, menggantungkan hal-hal yang sudah kita lakukan terkait keberhasilannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita memiliki sikap tawakal, ini merupakan ciri dari kita sebagai orang-orang yang beriman. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal. Dan jika kamu benar-benar menjadi orang yang beriman. Artinya, ketika kita mengikrarkan diri, ketika kita mempatrikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita mewujudkan salah satu sikapnya, yaitu dengan bertawakal. Dalam firman Allah yang lain, pada surat At-Taghabun ayat yang ke-13, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaklah orang-orang yang beriman atau orang-orang mukmin itu bertawakal kepada Allah. Rasa percaya diri akan kemampuan itu penting, tapi hendaknya sandarkanlah, gandengkanlah dengan sikap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
sikap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala pun jangan salah diartikan. Artinya, ketika kita mesti bertawakal kepada Allah, tapi kita tidak melakukan ikhtiar atau usaha yang maksimal, toh Allah pun nanti akan memberikan hasil dan Allah pun tidak akan mengecewakan terkait hasil yang akan diberikan oleh Allah. Ini pun pendapat yang keliru. Artinya, usaha yang kita lakukan untuk mencapai sebuah target mesti maksimal. Urutan-urutan tahapan pencapaian mesti kita ukur, mesti kita atur dan susun dengan sangat baik. Ketika hal itu semua sudah kita lakukan dan kita rasa sangat cukup dan sangat maksimal dari kemampuan yang kita miliki, gantungkanlah semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun dicontohkan sikap tawakal ini oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Beliau tidak akan melakukan hijrah kecuali atas perintah Allah. Dan ketika Allah memerintahkan beliau untuk berhijrah, dan beliau pun mencari sosok orang yang bisa menemani beliau dalam perjalanan hijrah. Tentunya sosok yang beliau inginkan untuk menemaninya adalah sosok yang betul-betul bisa melindungi beliau, sosok yang betul-betul bisa memahami karakter beliau. Dan terpilihlah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Artinya apa? Rasulullah pun menginginkan, Rasulullah pun berupaya untuk mencari sosok yang tepat untuk menemani beliau dalam perjalanan hijrah. Dan terpilihlah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dalam kegiatan atau contoh yang lain, ketika perjalanan hijrah, ketika Rasul dikejar oleh para pemuda-pemuda kafir Quraisy yang ingin membunuh beliau, yang ingin menghilangkan nyawa beliau, Rasul pun melakukan strategi, yakni dengan salah satunya bersembunyi di Gua Thur agar tidak ketahuan dari pengejaran orang-orang pemuda kafir Quraisy tersebut. Ini pun merupakan salah satu ikhtiar. Artinya apa? Ada upaya yang maksimal, ada upaya yang penuh dengan strategi agar tujuan dan target yang ditentukan bisa tercapai. Janganlah kita berpikir bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya dengan berarti kita melakukan upaya yang kurang maksimal. Dan ketika kita melakukan upaya yang sungguh sangat maksimal, dan ketika kita berhasil, jangan pula kita berpikir bahwa ini adalah penuh kepercayaan, penuh usaha dari kita. Semua pasti ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih tadi sudah disampaikan bahwa ciri-ciri orang yang beriman salah satunya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, ibadah shaum yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita kerjakan dengan sangat baik. Kita kerjakan dengan penuh aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat terkait tentang ibadah shaum. Dan kita pun mesti memiliki keyakinan kita menjalankan ibadah shaum dengan baik, tapi sandarkanlah semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terimalah ibadah shaum kami. Terimalah ibadah shaum kami ya Allah. Dan Engkau hanyalah yang bisa menerima ibadah shaum kami. Begitupun ibadah-ibadah lainnya. Ketika kita rasa sudah maksimal kita beribadah, gantungkanlah semua itu kepada Allah. Oleh karena itu, jangan luput ketika kita berikhtiar, kita gandengkan dengan sikap tawakal. Dan janganlah kita menjadi orang yang takabur, yang betul-betul yakin akan kepercayaan diri kita dengan menafikan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Sekian, jika ada hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.